Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amelia, saya dari kelas 12 IPA 3. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang Indonesia di dalam panggung dunia. Poin yang pertama yang akan saya bahas adalah landasan ideal dan konstitusional luar negeri. Tahu nggak sih kalau landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia itu tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea yang pertama. Ada juga tujuan politik luar negeri bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea yang keempat. Poin yang kedua adalah politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Pertama, lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Sekitar tanggal 23 Maret sampai 2 April 1947 terdapat rapat di New Delhi, di mana di saat rapat tersebut ada Perdana Menteri yang menyampaikan pidato berisikan tentang mengajak bangsa-bangsa asing Asia bersatu untuk kepentingan bersama demi tercapainya kedamaian dunia. 2. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Sejak tahun pertengahan 1950-an, Indonesia telah mengambil kebijakan luar negeri yang sangat penting dan juga monumental, seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Dan influensinya adalah keikutsertaan Indonesia dalam membentuk solidaritas bangsa-bangsa yang merdeka dalam Forum Gerakan Non-Blok atau GNB. 3. Politik luar negeri Indonesia masa Soekarno atau demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno telah melakukan usaha yang sangat keras membuat Indonesia semakin dikenal dunia internasional, mulai nasional yang diadakan ataupun diikuti oleh Indonesia. Awalnya, tujuan dari dikenalnya Indonesia adalah mencari dukungan atas usaha dan perjuangan Indonesia dalam mempertahankan Irian Barat. 4. Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru, Indonesia sangat terfokus pada pembangunan sektor ekonomi. Sehingga pada masa yang sama, Indonesia menghentikan konferensi dengan Malaysia. Sebagai usaha Indonesia dalam pembangunan ekonomi, dilakukan dengan Indonesia mendapatkan kembali ekonomi Indonesia melalui investasi dan bantuan dari pihak asing. 5. Politik luar negeri Indonesia era reformasi. Pada masa pemerintahan Habibie, Indonesia sangat-sangat disibukkan dengan pengembalian nama baik citra Indonesia di dalam kancah internasional dunia. Karena Indonesia itu sempat terpuruk dalam kondisi krisis ekonomi di akhir Orde Baru. Nah, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, hubungan Indonesia mengalami sedikit masalah dengan negara-negara lain karena lepasnya Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa Presiden Megawati lebih memperhatikan dan mempertimbangkan peran DPR dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada masa pemerintahan SBY, berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik investasi asing dalam menjalin hubungan bersama dengan Indonesia. Poin yang terakhir dalam materi kali ini adalah peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. 1. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika atau KAA tahun 1955. 18 sampai 24 April 1955. Konferensi Asia Afrika berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung. Persidangan ini diresmikan oleh Presiden Soekarno dan diketuai oleh PM Ali Sastro-Midjojo. Hasil dari persidangan ini berupa persetujuan yang dikenal dengan Dasar Sila Bandung. 2. Gerakan Non-Blok atau Non-Aligned Movement atau NAM.
suatu gerakan yang dipelopori oleh negara-negara ketiga dunia yang beranggotakan lebih dari 100 negara. 3. Misi pemeliharaan perdamaian Garuda. Pengiriman misi Garda yang pertama kali dilakukan pada bulan Januari 1957 dilatar belakangi adanya konflik di Timur Tengah terkait masalah nasionalisme. Untuk kedua kalinya, Indonesia mengirimkan kontingen untuk diperbantukan kepada UNOC sebanyak 1 batalion. 4. Pembentukan ASEAN. Pada tanggal 5-8 Agustus 1967 di Bangkok dilangsungkan pertemuan antar menteri luar negeri dari 5 negara. Nah, pada tanggal 8 Agustusnya, para menteri luar negeri tersebut menandatangani suatu deklarasi yang dikenal sebagai Bangkok Declaration. Deklarasi tersebut merupakan persetujuan kesatuan tekad kelima negara tersebut untuk membentuk suatu organisasi kerjasama regional yang disebut Association of South Asian Nations atau ASEAN. Nah, sekian materi yang saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.